Alhamdulillah, saya baru tiba di rumah, tapi sebelum sahur ada pertanyaan penting yang harus dijawab. Buat teman-teman yang penasaran, ini dia pertanyaannya. Nah, karena ini masalah rumah tangga, saya tidak menyebutkan nama penanya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tolong dijawab Ustadz, apakah sah talak ketika suami berkata talak 3 tanpa adanya kata engkau atau kamu? Saya was-was, selalu kepikiran, takut pernikahan saya ini termasuk zina. Na'udzubillah. Saya menanyakan ke suami tidak ada niat dan tidak sadar saat mengatakan itu Pak Ustadz. Nah, dari pertanyaan tersebut setidaknya ada 2 poin pertanyaan yang bisa kita petik. Pertama, bagaimana hukumnya seorang suami mengucapkan kalimat talak tanpa adanya kata engkau ataupun kamu? Poin kedua, bagaimana hukumnya seorang suami mengucapkan kalimat talak dalam kondisi tidak sadar atau dalam keadaan marah yang begitu luar biasa? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah kita bahas ya di video sebelumnya, bahwa kalimat talak itu terbagi menjadi 2. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Nah, di kitab ini ada penjelasan yang cukup menarik dan tepat sasaran. Dikatakan di sini, wa ammal bilad allati lam yashtahir fiha hadzal lafz li talaqi fa huwa kinayatun fi haqqi ahliha bila khilafin. Adapun bagi suatu tempat ataupun suatu daerah yang apabila suatu kalimat talak itu tidak masyhur, tidak akrab didengar, tidak biasa, tidak lazim didengar oleh warga setempat, maka hukum kalimat tersebut jatuh kepada hukum kinayah, ya, tanpa adanya khilaf. Apa contohnya? Seperti di sini, anti haramun walam yaqul alayya. Kamu, ya, itu haram meskipun tanpa menyebutkan alayya, atasku. Nah, jadi kalau di kitab ini contoh kalimatnya tidak menyertakan aku, ya. Kalau di pertanyaan tadi tidak menyertakan kamu, gitu ya. Nah, qala al-Baghawi, maka berkata al-Imam al-Baghawi, huwa kinayatun bila khilafin. Kalimat tersebut jatuh kepada hukum yang kinayah tanpa adanya khilaf. Sama halnya dengan kalimat saya talak tanpa menyertakan engkau ataupun kamu. Di situ tidak jelas apa dan siapa yang ditalak. Ingat, hukum itu tidak boleh ambigu, harus ada kepastian hukum, ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan kalimat tersebut pun jatuh ke dalam kategori hukum talak kinayah. Ingat, apabila bentuk kalimatnya kalimat kinayah, maka hal itu harus dikonfirmasi kepada siapa yang mengucapkan. Karena kalimat kinayah hanya jatuh kepada hukum talak apabila disertai niat. Dan perlu kita ingat, apabila suami telah memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak meniatkan untuk talak, ya maka hukumnya tidak jatuh talak. Jangan kita memberikan peluang untuk syaitan ataupun nafsu kita untuk memiliki asumsi liar ataupun suudzon, buruk sangka kepada suami. Jangan-jangan suami saya bohong. Oh, jangan-jangan pernikahan saya zina. Jangan, ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya talak yang diucapkan dalam kondisi ghulubul aqli, terganggunya akal, seperti marah yang luar biasa, ya, seperti mengigau dalam tidur. Salah satu rukun dalam kalimat talak itu harus husulut tafahum, harus menghasilkan pemahaman baik bagi yang mengucapkan atau bagi yang mendengar si istri tersebut. Jadi kalimat talak yang diucapkan dalam kondisi ngigo saat tidur nggak sah, ataupun dalam kondisi marah. Nah, di sini Al-Imam Ahmad bin Hambal memberikan penjelasan. Marah itu ada 2. Ada marah yang biasa, ada marah yang luar biasa. Marah yang biasa, marah yang terjadi pada seorang suami, tapi si suami tersebut masih memiliki kesadaran, sadar akan apa yang ia ucapkan. Nah, dalam kondisi ini kalimat talak yang dijatuhkan tentu jatuh kepada hukum talak. Yang kedua, marah yang luar biasa di sini bisa kita simpulkan hilang kesadaran sesaat. Marah yang luar biasa, suami tidak sadar akan apa yang ia ucapkan. Jadi poin yang kedua pun, kalimat talak yang diucapkan dalam kondisi ghulubul aqli, terganggunya akal, itu tidak sah. Jadi pernikahannya aman, tidak termasuk hukum zina. Ya, mudah-mudahan jawaban ini bisa menenangkan hati penanya. Saya doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Setelah ini nggak ribut-ribut gede lagi, tidak mengucapkan kalimat talak lagi,
Tinggal kita sebagai suami tingkatkan kualitas kita dalam menafkahi, istri pun meningkatkan kualitas dalam melayani. Udah, banyakin senang-senang, banyakin jalan-jalan untuk niat ibadah, selesai. Dan buat teman-teman yang menyimak video ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan pelajaran untuk kita semua. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.